Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan kali ini ingin kami mengajak kita semua untuk membahas satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Nasaihul Ibad, yakni pada halaman ke-29 pada bab Al-Khumasi. Di dalam bab Al-Khumasi ini muallif yakni Syekh Nawawi Al-Bantani menulis ada 27 mau'izah wa fihi 27 mau'izah. Ada 27 nasihat. Di antara yang 27 peringatan atau nasihat tersebut, 6 di antaranya yakni berasal dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni akhbarun wal baqi atharun. Nah, kesemua itu dirangkum atau disusun dalam istilah al-maqalah. Al-maqalatul ula ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahana ay dhalla khamsatan minan nasi khasira khamsatan ay ahlaka khamsata umurin. Ini hadis yang pertama dalam bab Al-Khumasi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, man ahana ay dhalla khamsatan, siapa yang menghina atau meremehkan 5 orang atau 5 golongan manusia, khasira khamsatan ay ahlaka khamsata umurin, maka hancurlah 5 perkara. Yang pertama, man istakhaffa bil ulama bi antaraka ta'zimahum khasirat dina fa innahum ma'danus syariah. Yang pertama dari hadis ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istakhaffa bil ulama, siapa yang meremehkan ulama, siapa yang menghina ulama,
yakni dengan meninggalkan ta'zim terhadap mereka, tidak mau nurut terhadap para ulama, bahkan mengolok-olok ulama. Jadi bukan hanya tidak mau nurut, tapi dia mengeluarkan kata-kata yang kurang tepat, kurang pas terhadap ulama. Tentunya yang berbau mengejek atau merendahkan. Jadi ini semua tidak boleh kita lakukan. Jadi sudah sepantasnya apa yang difatwakan oleh ulama, apa yang disampaikan oleh ulama, wajib kita ikuti. Karena mengikuti fatwa ulama berarti kita memuliakan ulama. Memuliakan ulama sama artinya dengan kita memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan memuliakan kita. Kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu cita-cita kita bersama. Bahkan kebutuhan hidup kita, terutama sekali hidup di zaman yang kekal abadi, yakni kehidupan akhirat kita. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah. Sudah banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang kewajiban kita untuk memuliakan para ulama. Jadi sekali-kali tidak boleh kita meremehkan ulama dengan alasan apapun. Karena ulama itu sudah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang mulia. Wallahu a'lamu bis-shawab. Dalam satu hadis ditegaskan, akrimul ulama fa innahum kurama. Ini adalah penegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akrimul ulama di situ sifatnya wajib. Jadi memuliakan ulama ini perintah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengikuti ulama. Kalau kita tidak mau mengikuti ulama, tidak mau tunduk terhadap ulama, alias kita meremehkan ulama, khasirat din, maka hancurlah agama itu. Jadi agama kita hancur. Jadi tidak diterima lagi ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam satu penjelasan ulama disebutkan bahwa orang yang meninggalkan ulama, orang yang meremehkan ulama itu dihukum murtad. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dalam salah satu nasihat juga dijelaskan bahwa meninggalkan ulama itu akan menghilangkan keberkahan daripada rezeki dan usaha kita.
Dan juga dikhawatirkan orang yang meremehkan ulama itu matinya dalam keadaan jahiliyah atau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini sangat mengerikan bagi kita semua. Fa innahum ma'danus syariah. Jadi ulama itu dijelaskan dalam kitab Nasaihul Ibad ini ma'danus syariah. Jadi tempat kita menggali hukum-hukum agama. Jadi sebagai pijakan kita. Jadi ulama itu adalah pijakan kita di dalam menjalankan hukum-hukum agama ini. Dialah tempat kita menggali, dialah tempat kita mencari kebenaran daripada apa yang ada di dalam kehidupan kita. Atau boleh dikata sebagai sumber daripada hukum fikih, hukum syariah. Arti sumber di sini, jadi Al-Quran dan Al-Hadis itu tidak mungkin kita bisa gali kecuali melalui para ulama. Jadi kita bisa mengetahui halal dan haram. Kita bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kita bisa tahu mana jalan yang lurus dan mana jalan yang bengkok. Itu melalui ilmunya para ulama. Jadi Al-Quran itu tidak mungkin kita bisa gali tanpa ulama. Tidak mungkin kita akan pahami tanpa ulama. Hadis itu pun tidak mungkin kita pahami tanpa ulama. Jadi ulama itu adalah ma'danus syariah. Yang kedua, wa man istakhaffa bil umara ay al muluk khasirat dunia. Jadi siapa yang meremehkan pemimpin, ini yang kedua dari nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi ditegaskan siapa yang meremehkan, menghina, yang 5 akan hancur 5 perkara. Nah, yang pertama tadi meremehkan ulama. Yang kedua meremehkan pemimpin. Wa man istakhaffa bil umara ay al muluk khasirat dunya. Jadi siapa yang meremehkan pemimpin? Jadi pemimpin di sini pemimpin dunia. Karena tadi sudah disebutkan secara khusus tentang ulama. Jadi di sini umara di sini adalah pemimpin dunia. Kalau kita di Indonesia ini dari presiden sampai ke bawahnya, sampai ke tingkat RT mungkin, wallahu a'lamu bissawab. Nah, jadi mereka semua tidak boleh kita remehkan. Jadi di dalam hukum kita wajib memuliakan pemimpin dan wajib mentaati apa yang diperintahkan oleh pemimpin selama tidak bertentangan dengan hukum Islam, hukum yang berlaku di dalam satu negara tersebut. Walaupun secara individu dia termasuk orang yang zalim, tapi di sini bukan orangnya yang kita lihat, tapi yang kita lihat adalah materi daripada perintah itu sendiri. Bertentangankah dia dengan agama kita? Bertentangankah dia dengan undang-undang yang berlaku di negara kita ini?
Nah, ketika tidak bertentangan maka wajib kita ikuti. Tapi ketika bertentangan maka kita tidak wajib mengikuti. Nah, di dalam persoalan tidak wajib mengikutinya, itu ada adab kita untuk menolaknya, yakni dengan kalimat-kalimat yang bijak. Sehingga disebutkan dalam sebuah hadis, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jadi kita menolak dia dengan kalimat-kalimat yang bijak, bukan dengan menghina mereka. Jadi sangat kita dilarang untuk menghina para pemimpin-pemimpin kita. Jadi saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, jadi man istakhaffa bil umara ay al muluk khasirat dunya li'annahum alladzina yurattabuna umurad dunya wa zamamahum bi aidihim. Di alladzina yurattibuna umurad dunya wa zamamahum bi aidihim. Jadi karena mereka lah yang mengatur urusan dunia ini. Jadi mereka yang mengatur kehidupan kita dalam urusan dunia di suatu negara itu. Maka mau tidak mau, sebagai sebuah penghargaan kita terhadap mereka, maka kita wajib untuk memuliakannya. Jadi saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, ini yang kedua daripada nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yakni man istakhaffa bil jiran khasiral manafi'. Jadi yang ketiga yang tidak boleh kita remehkan juga adalah tetangga-tetangga kita. Jadi siapa yang meremehkan tetangga dari minjami'il jihad, maka khasiral manafi', dia akan kehilangan manfaat. Manfaat yang akan dia peroleh, yang seharusnya dia akan peroleh dalam kehidupannya akan hilang. Dia akan rugi terus. Jadi tetangga itu wajib kita hormati juga. Jadi dalam kesempatan ini ingin kami sampaikan bahwa mari kita berusaha untuk saling menjaga silaturahmi di antara kita. Mari kita terus berdamai dengan keadaan kita yang sekarang ini. Kita ikuti anjuran-anjuran ulama, kita ikuti anjuran-anjuran pemerintah. Mudah-mudahan dengan berkat itu kita terhindar dari segala macam penyakit, segala macam wabah, dan mudah-mudahan Allah meridai kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lamu bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.